Maka langkah yang berikutnya Allah pun meminta kita sederhana sekali. Allah tidak menyuruh kita, kamu S1 dulu. Kamu S2 dulu. Kamu S3 dulu. Kamu punya pengalaman dulu, baru nanti aku tolong. Enggak. Allah cuma minta kita segera ambil wudhu, sholat. Wa yuqimunas shalah. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kemudian keluarkan sedekah kita. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. Terus Shadaqallahul Azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah mendengar peringatan ini, kalau saya tidak belajar untuk next jadwal, untuk saya tidak belajar lagi untuk jadwal yang berikutnya, maka jadilah saya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yusuf Mansur, kalau kamu besok ketemu yang kayak begini lagi lalu kamu tidak ngangkat tangan, wait, sebentar. Kita mulai jam 14 nih, azan 14.30. Oke, saya duluan. Tidak berani saya ngaco, maka saya kafaru sawaun alaihim. Sama aja kamu. Seperti sebelumnya diberi dan tidak diberitahu, sama aja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Kalau nanti begitu terus, maka Allah akan mengunci mati. Tertutuplah indera kita. Masya Allah. Kita sudah tahriman dari waktu tadi. Mudah-mudahan secara fikih ya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Memang betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sholat asar itu kan mulai dari jam 14.30 atau 14.20 atau 14.50 sesuai dengan waktu masing-masing sampai menjelang waktu maghrib. Betul. Tapi sekarang bayangkan Bapak Wali Kota kita Pak Haji Edi kemudian mengatakan kepada saya, nah Yusuf, saya mau datang ke rumah Anda ya jam 14.50. Baik Pak Wali, saya sudah baca proposal Anda. Dan insya Allah saya akan datang dengan bantuan saya pribadi. Gini Pak Wali, makasih sebelumnya. Loh, 14.50 sebagai kitabam mauquta, sebagai yang sudah dijanjikan sama Pak Wali. Dan begitulah Allah kan. Allah kan kitabam mauquta nih. Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. 14.50 Pak Wali Kota datang. Lalu anak saya mengatakan, "Pak, ada Pak Wali Kota." Bilang sama dia suruh tunggu. Anak saya ngasih tahu, "Maaf Pak, kata Bapak suruh tunggu." Loh, bukannya Bapak kamu yang pengen bantuan saya?
Bilangin, saya sudah datang dengan membawa bantuan yang dibutuhkan oleh bapak kamu. Oh, anak saya nyampein lagi, itulah Bilal. Yang tadinya muadzin, ini Bilal. Pak, kata, kan dipertegas, ngapain sih ada Bilal? Wong panggilan sudah kok, mempertegas Pak. Kadang-kadang di NU punya, ya yang di Salaf punya, bahkan Jumatan 2 kali azan. Mempertegas. 2,5 sakomatnya. Lalu dengan sembarangan saya mengatakan begini kepada anak saya. Bilangin nah sama dia, kan dia mau ngasih bantuan. Kalau mau ngasih bantuan kudu sabar nunggu. Kira-kira ini orang balik lagi Pak, nungguin. Lo balik Pak. Hayya 'alas shalah. Sini sholat. Hayya 'alal falah. Nanti aku kasih kebahagiaan. Tak ada yang mau Pak. Dia lebih redo nungguin saat diwawancara oleh perusahaan yang bakal memberikan dia pekerjaan. Sedangkan dia lupa dan tidak bisa mendengar panggilan Allah yang bahkan sudah memberikan kehidupan buat dia. Ibu bayangkan lagi ibu, betapa kecewanya ibu dan bapak. Sudah telepon ke anak kandung nih. Nanti emakmu nih mau datang bawa opor buat cucu kesayangan emak. Bapakmu pun mau menghadiahkan ayam jagonya yang dia sayang sebelum dia menutup mata untuk anak emak yang emak paling sayangin. Jadi besok kamu jangan kemana-mana, jam 8 pagi emak sama bapak mau datang. Kamu siapin cucu-cucu emak, dandanin yang rapi supaya emak datang senang, supaya bapakmu datang senang. Begitu jam 8 datang, Pak, Bu, rumah anak kita dalam keadaan terkunci. Padahal kita sudah mengatakan kepada anak kita, besok emakmu mau datang jam 8. Datang bukan dengan tangan kosong, datang dengan bawa opor ayam kesukaan cucu emak, dan datang dengan ayam jago kesukaan bapakmu yang mau diwariskan kepada kamu sebelum dia menutup mata. Lalu datanglah tetangga kita. Ada apa ya Bu ya? Oh saya janjian sama anak saya. Oh iya ya. Tapi saya lihat dari jam 6 loh enggak ada. Oh gimana Pak? Oh sudah kasih sama tetangga aja udah ini. Kasih ayam jago dikasih dia. Terus opornya gimana? Kamu punya anak gak? Punya Bu. Ya udah buat anak kamu. Yang untung dia Pak. Loh itu sih lokanya itu. Logikanya itu. Innamal mu'minuna alladhina idha dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Harusnya kita sebagai orang beriman, kita yang datangin untuk emak kita ya. Kita datang ke emak kita supaya kita pulang bawa opornya, supaya kita pulang bawa ayam jagonya. Ini udah datang pun masih luput. Alhamdulillah saya melihat ada beberapa orang yang gelisah. Udah mau asar, mau keluar. Ustadz Yusuf Mansur sebentar lagi ceramah. Mau keluar, Pak Wali Kota lagi sambutan. Mau keluar, dia enak pakai Munir. Ada. Maka orang-orang seperti itu insya Allah akan dapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pun yang lalai insya Allah pun dapat berkah asal maghrib nanti kita rubah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Akan datang satu masa orang-orangnya sering mengabaikan sholat. Dan kita apa yang dimaksud sekarang ini? Wattaba'u syahwat, mempertontonkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka apapun yang dilakukan akan celaka. Tapi Allah adalah Allah, dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia pakai istisna di sana. Illa, kecuali man taba, kecuali yang bertaubat. Ikut saya yuk. Mana? Ada nemuin orang. Bisa nggak nunggu lohor sebentar aja? Oh, boleh. Illa man taba. Illa man taba. Dia sudah bertobat. Nunggu lohor dulu, baru kemudian nemenin temennya. Seorang guru dapat jam 11 sampai jam 12. Dia terima, tapi illa man taba. Seperempat jam dia pakai untuk ngajar, lalu kemudian 5 menit menjelang azan dia minta kelas yang dibimbingnya berangkat menuju masjid. Anak-anak sekalian, walaupun di sekolah ini tidak ada peraturan sholat berjamaah, insya Allah mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengerti. Karena saya sudah bicara dengan beliau, bahwa di jam saya nanti saya akan mengajak anak-anak saya untuk sholat berjamaah. Siapa dari ananda semua yang ikut Bapak, mudah-mudahan nanti otaknya dibenterin tanpa belajar. Banyak Pak pasukan yang dipinterin, yang dimenangkan tanpa berperang. Banyak para jenderal yang dimenangkan tanpa punya pasukan. Banyak orang miskin yang bisa beli sesuatu tanpa pakai duit, karena Allah terlibat di dalamnya. Ketika si guru tersebut mau dan mampu begitu, lalu jam 11.20 sholat lohor, jam 11.30 balik lagi ke kelas, 11.30 sampai jam 12 lalu melaksanakan sisa pelajaran, maka Allah tersenyum dan akan memintarkan anak-anak ini lebih daripada mereka yang belajar habis-habisan. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu pernah ke tanah suci sebagiannya tentu melihat di sana menjelang azan tutup Pak. Karena itulah Allah berikan kemakmuran yang luar biasa. Enggak ada matinya tuh toko. Hidup terus. Karena berhasil ya mengalahkan kepentingannya sebentar untuk kemudian sama-sama sholat di Masjidil Haram. Allah mengatakan kepada kita semua, kalau kita punya masalah, punya hajat, mau beriman kepada Allah, mau menegakkan sholat, mau kemudian bersedekah, maka ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya kasih satu contoh sebelum saya tutup dengan salam. Mudah-mudahan kisah yang berikut ini menjelang saya tutup dengan salam memberikan inspirasi kepada kita semua, bahwa sungguh menyelesaikan seluruh urusan itu mudah asal kita tahu kuncinya. Dan kuncinya di awal lembaran pertama Al-Quran itu dibuka sudah ada di sana, alif lam mim dan seterusnya. Ada seorang yang ingin menjual rumahnya. Suatu saat dia dihadapkan pada keluhan yang saat ini pun sedang dialami oleh sebagian ibu dan bapak. Anaknya butuh biaya buat kuliah. Dan ini sudah dirasa sebenarnya ketika anaknya mulai masuk kelas 3. Bahwa rasanya tanpa campur tangan Allah tidak mungkin bakalan bisa ngulehin anak karena duit gak ada. Tapi fine, baik. Kita cerita dua hal. Pertama cerita tentang orang yang tidak mengenal Allah dan belum mengaji seperti hari ini. Udah tahu yang bisa menyelesaikan adalah Allah, yang bisa ngulehin anak adalah Allah. Bahkan dia harusnya berterima kasih kalaupun tidak Allah kuliahkan anaknya sudah sampai kelas 3 SMA. Tapi tetap saja dia masih mencari bantuan manusia, bukan bantuan Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya Allah tutup pintunya. Lalu dia berpikir harus jual rumah. Kalau tidak jual rumah kayaknya gak mungkin bisa nyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi.
Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, saya perlu memberitahu. Kalau ibu dan bapak seperti dia, maka jatuhlah ibu dan bapak kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki tandingan baru dalam urusan rizki, yakni rumah yang bapak ibu tempati. Allah mengatakan, bagaimana mungkin rumah yang aku berikan kepada seseorang sebagai nikmat lalu menjadi Tuhan. Tapi lihat kalimatnya, Bu, Pak, kalau kita tidak jual rumah kita, dari mana kita nyekolahkan anak kita? Nah, jadi Tuhan kan? Seolah-olah Tuhan inilah yang bisa menjadikan anaknya kuliah. Lalu kita lihat dialognya. Dialognya sangat tidak alif lam mim. Apa kata si ibu? Kayaknya sudah waktunya rumah kita dijual. Iya, bapak pikir juga begitu. Baik, nanti besok bapak pasang iklan. Aduh, ini perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, mengorbankan harta untuk menuntut ilmu, tapi menjadi perbuatan dosa. Menjadi perbuatan dosa, kenapa? Karena Allah lagi-lagi dilangkahi. Kalau dia bertobat saat itu, dia lari kepada Allah, Allah akan urus. Tapi dia tidak mengenal Allah. Dia lebih mengenal siapa? Kita lihat. Besok bapak mau masang iklan di koran. Haha, Tuhannya ada dua sekarang. Rumah dan koran. Tidak lagi Allahu Somad, melainkan koran As-Somad. Papa mau masang running tag di TV Batu. Nah, TV Batu As-Somad. TV Batu menjadi Tuhan dia yang ketiga. Nanti bapak hubungin si fulan, saja jual-jual rumah. Tuhannya ada 4. Tuhan yang keempat adalah teman yang jual-jual rumah. Makin banyak Pak Tuhan kita persis seperti orang jahiliyah yang Tuhannya tidak cukup 1. Loh, kita sama Pak. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ingatlah kalian cerita tentang Ibrahim. Tatkala beliau memberitahu ayahnya, wahai ayahku, kenapa sih engkau menyembah yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kamu, wahai ayahku? Kita seperti itu. Maka lihat kalimatnya di surah Maryam tadi yang saya bacakan, fasaufa yalqauna ghayya. Akhirnya anaknya tetap nggak bisa kuliah dan rumahnya pun tetap tidak terjual. Kalaupun rumahnya terjual, anaknya bisa kuliah, maka akan dia lihat anaknya kuliah dengan duit setan. Walaupun kelihatannya kuliah dengan duit jual rumah, tapi itu duit jual setan yang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak itu susah nyari kerjaan, repot nanti di kuliahan. Lebih baik rumah tidak terjual, lebih baik anak tidak kuliah, tapi Allah hadir di sana karena kita sholat malam terus pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dapat, maka Allah bilang haqqa qadri, sesuai dengan ilmunya. Kalau ketemu sama teman yang jago jualan, laku. Kalau enggak, Allah enggak terlibat. Kalau kebetulan orang baca dan dia lagi butuh tuh koran, laku. Kalau enggak, Allah nggak mau terlibat. Kalau kebetulan orang melihat running tag di TV, laku. Itu pun kalau dia butuh. Kalau enggak, Allah tidak mau terlibat. Tapi kalau Allah dilibatkan dari awal, walaupun orang tidak tahu bahwa dia pasang iklan, tapi rumah ini akan dibantu jualkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Resepnya sama, tinggal nanti diimplementasikan di semua urusan bapak dan ibu semua. Cerita ini hanya contoh, selebihnya sama cara kerjanya. Allah tidak akan biarkan kita fasaufa yalqauna ghayya, enggak akan biarkan, melainkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lil amin. Terusin beristighfarnya. Astaghfirullah
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.